Respon kasus BB-PPKS Bandung kali ini akan menemui Ibu Wasih di Desa Mulyasari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Hasil informasi sementara yang kami terima dari media melalui Comment Center Kementerian Sosial Republik Indonesia, wanita lansia sebagai target yang akan kita temui ini hidupnya terlantar dengan keadaan sakit. Orang sini dulunya sih punya rumah, punya anak, tapi anaknya meninggal, Pak. Anaknya meninggal dan dulu dia kerja keliling jualan ayam apa gitu. Tapi karena kondisi kesehatannya terus memburuk, jadi berhenti. Gitu, udah lansia. Gitu. Udah berapa lama Pak di sini Pak? Ada 6 bulanan. Sebelumnya di mana Pak katanya? Sebelumnya ngontrak di dekat rumah saya sana. Jadi dia tinggal sendirian sekarang? Sendiri. Kalau kondisi lagi sakit gini, siapa yang ngurus Pak sekarang? Ya ke saya paling. Ya agak antar ke PMC apa gitu. Dari informasi SIK-CC dan cross-check lapangan, kami tim respon kasus BB-PPKS Bandung setelah melengkapi prosedur administratif pun bergegas berangkat. Izin Pak, ini ada kasus di Subang yang harus ditindaklanjuti segera. Segera perintahkan kepada tim, jadi tolong segera bikinkan surat tugas, koordinasi dengan Direktorat Pengampu, Direktorat Lansia, juga jangan lupa Pemda setempat. Siapa laksanakan Pak? Ya, kita koordinasi lagi dengan kecamatan dulu, baru langsung ke desa karena kita sudah ditunggu TKSK, rekan mitra kerja kita untuk penanganan respon kasus ini. Sesampainya di kantor Kecamatan Pamanukan, kami disambut anggota TKSK setempat dan diantar untuk bertemu Sekretaris Kecamatan Pamanukan. Tidak lama setelah bertemu pihak kecamatan, kami bergegas menuju kantor Desa Mulyasari untuk kembali berkoordinasi tentang keberadaan Ibu Wasih. Setelah koordinasi dengan kecamatan, alhamdulillah diantar oleh TKS, bekerja sama dengan TKSK dan Pasek Camnya juga turun ke lapangan. Kita sekarang menuju Desa Mulyasari ya, Desa Mulyasari sebagai penanggung jawab wilayah terdekat, dan kita akan langsung diantar oleh aparat desa setempat menuju lokasi PM sekarang ya. Ditemani tim desa dan tim kecamatan, kami bergegas menuju ke tempat keberadaan Ibu Wasih. Saat ini kita sudah menuju lokasi, sedang menuju lokasi di Kampung Jalitri, diantar oleh perangkat desa, mewakili kepala desa. On the way, mungkin dalam 5 menit kita sampai di lokasi. Di rumah Ibu Wasih, kami disambut pengurus RT dan RW setempat. Ditemani pihak TKSK, kami langsung melakukan asesmen kepada Ibu Wasih. Jalannya nggak bisa jauh ya? Iya, seret-seret jalan juga. Udah lama sakit kayak gini? Lama itu tadinya didongkokin orang gila. Jadi ini ada banyak keluhan ternyata Pak. Jadi dari kaki, perut ya Ibu ya, sama kepalanya suka pusing. Ini kejadiannya Ibu 5 bulan kemarin sempet dijongkrokin sama orang gila. Ibu udah berobat kemana? Udah pernah berobat belum? Udah. Ke mana? PMC situ. Ke PMC. Diantar siapa?
Ke beca. Sendiri. Sama Pak RT Sama ya? Pak RT. Iya. Ya aslinya orang sini, cuma orang tuanya Ibu Wasi dulu-dulunya itu dari Aurgelis, Indramayu. Kalau dia sih udah lama tinggal di sini, asli rumah tangga di sini, punya rumah dulu, ya cuma terjual. Keluarganya sudah meninggal semua, dia hidup bersebatang kara. Setiap ada kebutuhan dan lain sebagainya, dia selalu menghubungi Pak RT. Pak RT-nya ke desa. Nah, kami dari pihak desa artinya ya merasa bertanggung jawab lah bagaimana untuk menindaklanjuti Ibu Wasi ini. Akhirnya saya konfirmasi dengan pihak Kemensos ya, dengan media ya, alhamdulillah hari ini ada mediasi. Ternyata Ibu Wasi ini siap untuk direhabilitas atau dibawa ke panti jompo. Terus mau nggak nih kalau kita bawa ke, tadi kan pengen sembuh ya? Iya. Nah, kalau saya bawa ke puskesmas atau ke rumah sakit mau nggak diobatin? Udahlah, sana aja. Kemana? Saya kalau minum obat tuh suka gemeter tuh jantungnya. Oh, jantungan. Ya itu harus diperiksa dulu, Bu. Periksa dulu ya. Mau nggak ke puskesmas dulu? Mau diajak periksa ke dokter Ke nih? dokter aja, periksa aja. Periksa aja. Nanti itu mah mau dikasih obat atau tidak, nanti gimana dokternya. Mau nggak? Ya, boleh. Boleh. Baik. Bentar. Setelah melakukan asesmen, seizin pengurus RT dan RW kami langsung membawa Ibu Wasi ke puskesmas setempat untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kita masih menangani intervensi krisisnya tentang sakitnya, langsung kita bawa ke rumah sakit saat ini untuk diperiksakan pengobatannya dulu. Baru kita lakukan asesmen mendalam nanti sore setelah selesai dari rumah sakit ya. Nanti kita akan susunkan rencana intervensi terbaiknya dengan berkoordinasi dengan STIS Cibinong sebagai pengampu wilayah, kemudian Direktorat Lanjut Usia, terus kemudian BPPKS Bandung diwakili kami. Kemudian juga kami akan koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan Kapolres. Saat ini klien Wasi kita bawa ke puskesmas untuk pemeriksaan awal. Nanti hasil pemeriksaannya apakah cukup di sini atau kita rujuk ke rumah sakit, kita tunggu hasil pemeriksaan dari dokter. Karena memang kondisi fisiknya sangat lemah. Harus kita periksakan secara utuh agar kita ketahui pelayanan seperti apa yang beliau butuhkan nanti. Dari hasil yang saya dengar di paru-parunya juga ada ronki sih saya dengar gitu. Selanjutnya bila memang nanti diindikasikan itu di luar kapasitas pengobatan yang di pihak puskesmas, maka ya kita harus membawa ke tingkat lebih lanjut. Misalkan kita perlu rujuk, kebetulan di dekat puskesmas ada rumah sakit rujukan juga, rumah sakit PMC. Di sana ya ada dokter internis, ada dokter jantungnya pun ada. Jadi saat kita periksa itu memang dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut, apalagi jantung dan parunya, ya mungkin kita bawa ke sana. Dari hasil pemeriksaan dokter di Rumah Sakit Pamanukan, Ibu Wasih dirujuk ke Rumah Sakit PMC untuk pemeriksaan penanganan kesehatannya. Setibanya di Rumah Sakit PMC, Ibu Wasih langsung dibawa ke ruang IGD untuk penanganan lebih lanjut. Di ruang tersebut, Ibu Wasih kembali dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih seksama, khususnya pemeriksaan penanganan penyakit dalam.
ada kendala ketika melakukan rujukan di sini, yaitu rumah sakit full capacity, sehingga terpaksa kita harus rujuk ke rumah sakit lain. Proses sekarang sedang penyelesaian administrasi, akan dibawa ke RSUD Subang agar klien mendapat pelayanan kesehatan sesuai dengan tujuan respon kasus. Setelah menyelesaikan pemberkasan administrasi dari Rumah Sakit PMC, tujuan kami sore itu menuju Rumah Sakit Umum Ciereng, Kabupaten Subang. Hasil informasi dari kolega yang kami dapat, di RSUD Subang masih tersedia kamar kosong untuk perawatan Ibu Wasi. Setelah melakukan perjalanan kurang lebih 40 km, akhirnya kami sampai ke Rumah Sakit Umum Ciereng, Kabupaten Subang. Bu Wasi langsung ditangani pihak dokter di ruang instalasi gawat darurat. Alhamdulillah posisi saat ini sudah masuk di UGD RSUD Ciereng. Proses sedang observasi. Nanti masuk ruangan apa gitu ya. Prosesnya sedang observasi sampai jam 9:30 malam ini. Aduan kepada Kemensos lewat CCC itu kan jantung. Ternyata setelah saya konsultasi dengan dokter, tadi hasil pemeriksaan EKG-nya jantungnya cenderung normal, dan dokter cenderung curiga bahwa ini lebih disebabkan oleh suspek TB dan kurang nutrisi karena berat badannya sangat ringan, sehingga didiagnosis oleh dokter ini kurang gizi gitu. Terus juga memang tadi hasil pemeriksaan dahaknya itu ada darahnya, jadi dokter masih curiga mungkin ini TB, makanya dibilang suspek TB gitu, sehingga harus diputuskan dengan ronsen. Nanti dari hasil pemeriksaan itu ketahuan bahwa itu TB atau bukan gitu. Untuk proses ronsen itu kita sedang menunggu petugasnya, belum datang ya, kemungkinan jam 11 malam baru datang. Kemudian pemeriksaan pembacaan hasil ronsen itu cukup memakan waktu. Mungkin besok pagi kita sudah dapat. Keesokan harinya kami bersama Ibu Wilis, utusan Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, menerima laporan medis dari pihak rumah sakit tentang penyakit yang diidap Ibu Wasi. Hasil diagnosa dokter, Ibu Wasi positif suspek TB paru hingga Ibu Wasi harus menjalani rawat inap di ruang isolasi. Tidak lama berselang, perawat rumah sakit datang dan langsung mengalihkan Ibu Wasi dari ruang IGD ke ruang isolasi mawar. Sambil menunggu perawatan khusus tim medis, kami ditemani Ibu Wilis bergegas menuju pertokoan. Tujuannya membeli kebutuhan sandang dan kebutuhan makanan untuk Ibu Wasi. Saat ini kita akan memberikan bantuan sosial berupa belanja bantuan sosial untuk kebutuhan dasar bagi PM Wasi, kemudian bantuan penambahan nutrisi karena diidentifikasi kemarin malnutrisi sama dokter sehingga perlu diberikan tambahan nutrisi. Kemudian saya lihat juga perlu memberikan bantuan untuk hygiene berupa peralatan mandi, sampo, anduk dan sebagainya. Terus kemudian juga ada peralatan sanitasi karena di rumahnya perlu sapu, kain pel dan seperti itu ya, untuk kebersihan lingkungannya.
tinggal satu poin lagi untuk kebutuhan sandang berupa pakaian untuk Ibu Wasi. Kita belanja ke sana satu item, satu paket item ya, kebutuhan sandang. Sekarang kita mau kemana, Pak? Ke toko sebelah yang ada menjual pakaian. Ya. Keesokan harinya kami memberikan barang yang kami beli kepada Ibu Wasi. Setelah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit dan salah satu tetangga yang membantu menunggu Ibu Wasi, kami bergegas kembali ke Kecamatan Pamanukan untuk bertemu dengan utusan dari Sentra Terpadu Intens Suweno Cibinong. Ibu Nila Restu Laila Dewi sekaligus memberikan bantuan pangan untuk Ibu Wasi. Terima kasih kepada BPPKS Bandung yang sudah peduli dengan bantuan kepada warga kami yang bernama Ibu Wasi. Dari Sentra Terpadu Intens Suweno yang diberikan dari Sentra Terpadu Intens Suweno, salah satunya tempat tidur. Kita tempat tidur yang pakai bed, yang pakai apa sih? Ranjang gitu ya, bukan karena mengingat beliau kan sudah lansia, untuk menunjang aktivitas supaya nanti turun dari tempat tidurnya nggak ngesot atau apa, jadi kita belikan yang ada dudukannya apa sih, yang ada ranjangnya seperti itu. Terus kipas angin, lemari, baju-baju, spray, selimut, lemari udah rak piring, bantal, pokoknya peralatan tidur. Nantinya ventilasi, beberapa perbaikan di dalam, renovasi kecil, dicat, dan desinfektan. Kita desinfektan dari Intens Suweno gitu. Satu lagi yang terlewat dan yang paling penting, bantuan permakanan setiap bulan dari Intens Suweno dengan indeks 25.000 per hari gitu. Siap. Selama masih diperlukan. Kita banyak spekulasi kalau ini akan kita bawa ke sentra gitu kan. Sebenarnya dari awal kita semua tahu lah, kita semua di Kementerian Sosial tahu bahwa option untuk dibawa ke sentra itu adalah pilihan terakhir gitu kan. Kebetulan ya Pak ya, kemarin kita ngobrol dengan desa, dengan pemilik tempat tinggal, terus perwakilan masyarakat, dan kita sepakat, kita diskusi, kita sepakat bahwa ini akan jadi tanggung jawab bersama masyarakat. Goal kita yang paling penting dari kasus-kasus seperti ini yaitu meningkatkan tanggung jawab pemerintah desa dan masyarakat desa. Ya, kalau dari pemerintah desa apapun upaya siap. Misalkan dibutuhkan berita acara, insya Allah dari pihak desa siap dengan si pemilik tempat. Bapak memberikan tempat ke Ibu Wasi ini untuk ditempati sampai kapan Pak? Bisa disampaikan nggak Pak? Saya akan memberikan ke Bu Wasi untuk seluas-luasnya lah, sampai kapan Bu Wasi mungkin betah di sini Pak. Semoga komitmen unsur masyarakat Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat kepada Ibu Wasi untuk tetap menjaga dan saling mencintai antar sesama dapat menjadi contoh dan tetap tumbuh lestari di dalam kehidupan di bumi pertiwi. Semoga